Halo teman-teman pejuang NIP tahun 2021. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih semangat ya untuk terus belajar, mempelajari soal-soal SKD, tes wawasan kebangsaan, pengamalan Pancasila. Di video kali ini kami membuat 10 soal tes wawasan kebangsaan yang dapat kalian simak apa saja soalnya. Soal ini dibuat oleh tim kami sendiri. Nantinya jika ada yang tidak sesuai ataupun tidak setuju dengan jawabannya, boleh didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Soal nomor 1. Rumah Sakit Dr. Karyadi bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RSPAD Gatot Subroto, Alvita Biomedical dan Universitas Diponegoro mengembangkan vaksin COVID-19 dengan teknologi sel dendritik. Teknologi ini menggunakan darah pasien yang diinkubasi dan disuntik antigen sebelum disuntikan kembali ke pasien. Vaksin ini bersifat personalized sehingga aman bagi segala usia dan pasien dengan penyakit bawaan atau komorbid, dikutip dari Kompas. Tim pengembangan tersebut sudah mengorbankan waktu dan tenaganya demi keberhasilan penelitian di atas. Tindakan tersebut sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke. Jawabannya adalah C, sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sesuai dengan butir-butir pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu butir pertama yang berbunyi mampu menempatkan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu, tindakan tim peneliti tersebut merupakan salah satu bentuk upaya bela negara berupa pengabdian sesuai dengan profesi. Soal nomor 2. Yap Thiam Hien adalah seorang pengacara keturunan yang dilahirkan di Kutaraja, Aceh pada 25 Mei 1913. Yap dikenal sebagai pembela mereka yang tertindas. Sebelum melakukan pembelaan pada kliennya, Yap senantiasa mengajukan pertanyaan. Jika Anda hendak menang perkara, jangan pilih saya sebagai advokat Anda, karena pasti kalah. Jika Anda merasa cukup dan yakin mengemukakan kebenaran Anda, maka saya bersedia menjadi pembela Anda. Kebenaran itulah yang menjadi pegangan baginya dalam menegakkan keadilan hukum. Yap adalah salah seorang pejuang HAM yang bisa menunjukkan cita-cita Soekarno soal kemanusiaan. Menurut Soekarno, kemanusiaan boleh tapi mesti adil. Karakter Yap Thiam Hien tersebut merupakan perwujudan sila ke. Jawabannya adalah sila kedua. Tindakan Yap sesuai dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai pengacara, dia berani membela kebenaran dan keadilan tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun golongan. Sesuai dengan butir di sila kedua yang berbunyi berani membela kebenaran dan keadilan. Soal nomor 3. Dikutip dari Kompas TV, pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik. Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan SKB 3 Menteri 2021 akan memperjelas posisi pemerintah terkait aturan penggunaan seragam sekolah negeri. Itu atau penggunaan seragam adalah keputusan murid dan guru sebagai individu. Tindakan Mendikbud atas diterbitkannya SKB tersebut demi menegakkan pengamalan Pancasila sila ke. Jawabannya adalah sila pertama. SKB 3 Menteri 2021 mengatur tentang penggunaan seragam di sekolah negeri. Dalam surat tersebut, pemerintah menyebutkan bahwa seragam dengan atribut kekhususan agama tertentu, penggunaannya diserahkan atas keinginan individu dan tidak boleh dipaksakan. SKB dikeluarkan salah satunya sebagai tanggapan atas adanya kasus pelajar non-muslim diharuskan mengenakan seragam sekolah berkerudung. Hal ini sejalan dengan butir Pancasila sila pertama, yaitu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Soal nomor 4. Dikutip dari CNN Indonesia, sidang paripurna DPRD Bone, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Salah satu anggota dewan bahkan berdiri di atas meja, melempar papan nama dan kursi, serta menantang duel anggota dewan lain. Yang dilakukan anggota dewan ini sungguh-sungguh bertentangan dengan Pancasila sila ke. Jawabannya adalah D, sila keempat. Tindakan ini melanggar butir sila keempat, yaitu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah dan
Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani. Soal nomor 5, dilansir dari web binsos.buleleng.go.id pada Kamis 20 Juni 2019, Dinas Sosial Provinsi Bali bersama Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mengadakan kegiatan pembinaan terhadap anak terlantar di ruang rapat Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Tujuannya untuk membentuk pola pikir mandiri, terarah, dan memiliki tujuan hidup menatap masa depan. Pada kegiatan ini diadakan penyerahan bantuan untuk 2 panti destawan dan panti asuhan Dana Punia berupa masing-masing panti mendapatkan 25 karung beras, 25 sembako berisi susu, gula, dan minyak, baju seragam, kaos, topi, dan tas sekolah. Tindakan pemerintah ini merupakan perwujudan sila ke... Jawabannya adalah E. Sila ke-5. Tindakan tersebut sejalan dengan sila ke-5 pada butir suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Soal nomor 6. Dikutip dari kolom.tempo.co dan channel tempo.co, dalam 10 tahun terakhir ini kita semua patut berduka atas peristiwa demi peristiwa yang terjadi di sejumlah universitas di Indonesia. Salah satunya, adanya dugaan oknum yang melakukan praktik jual beli doktor honoris causa dan gelar profesor. Itu tidak hanya terjadi pada kampus biasa, tetapi juga pada sejumlah kampus ternama. Beberapa pelanggarnya adalah pejabat-pejabat publik, pengusaha kelas kakap, dan politikus yang tidak bertanggung jawab. Jika dugaan ini terbukti, maka tindakan oknum ini sangat melanggar pengamalan sila ke... Jawabannya adalah E, sila ke-5. Jika isu tersebut terbukti benar, maka tindakan oknum ini melanggar sila ke-5. Terdapat beberapa butir yang dilanggar seperti butir keseimbangan hak dan kewajiban untuk memperoleh gelar honoris causa, maka mestinya diberikan pada tokoh yang benar-benar telah memberikan sumbangsi bagi negara, kemanusiaan, ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Butir bekerja keras. Praktek jual beli memungkinkan seseorang mendapat gelar honoris causa tanpa melakukan kerja keras memberikan sumbangsih bagi negara, kemanusiaan, ataupun ilmu pengetahuan. Soal nomor 7. Guna mendukung tata kelola nasional dan mendorong peningkatan partisipasi Indonesia pada MPP PBB atau Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, telah dilakukan penetapan Vision 4000 Peacekeepers yang telah dibakukan dalam suatu peta jalan atau roadmap guna menempatkan Indonesia pada jajaran 10 besar negara penyumbang personel pada MPP PBB melalui kontribusi hingga 4.000 personel di akhir tahun 2019. Untuk itu, Menteri Luar Negeri RI selaku Ketua TKMPP telah menerbitkan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang peta jalan visi 4.000 personil Pemelihara Perdamaian 2015 hingga 2019 sebagai acuan strategis dalam mewujudkan Vision 4.000 Peacekeepers tersebut. Tindakan tersebut telah sejalan dengan pengamalan Pancasila sila ke... Jawabannya adalah E, sila ketiga. Vision 4.000 Peacekeepers merupakan visi yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 20 Maret 2012 untuk menempatkan Indonesia sebagai 10 negara terbesar penyumbang pasukan misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana ini menjadi salah satu bentuk perwujudan butir sila ketiga, yaitu memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Soal nomor 8. Dikutip dari website hukumonline.com, menurut ensiklopedi umum yang ditulis mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Profesor Abdul Ghaffar Pringgodikdo, halaman 102, ateis atau biasa disebut ateisme berasal dari bahasa Yunani. Dalam bahasa tersebut dijelaskan bahwa A berarti tidak ada dan theos berarti Tuhan. Ateisme ini diartikan sebagai ajaran yang meyakini bahwa tidak ada wujud gaib atau supernatural, sehingga seorang ateis tidak mengakui adanya Tuhan. Dewasa ini banyak ditemui adanya warga negara Indonesia yang tidak mempercayai atau memeluk suatu agama tertentu atau ateis, dan memang belum ada satu peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang dan menentukan sanksi bagi seseorang yang menganut ateisme. Akan tetapi, ajaran ini jelas bertentangan dengan Pancasila sila ke... Jawabannya adalah A, sila pertama, bertentangan dengan butir
Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat pertama, yaitu negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Soal nomor 9. Setiap pelaksanaan pemilu, baik pemilihan umum daerah, legislatif ataupun presiden, biasanya rawan dengan pelanggaran ataupun kecurangan. Salah satu masalah yang pernah dan dapat terjadi adalah pemilihan yang tidak terdaftar di DPT. Mereka biasanya menjadi enggan untuk datang ke TPS atau tempat pemungutan suara, meski mereka tetap bisa datang ke TPS dengan menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan. Dan akhirnya suara mereka rentan untuk disalahgunakan, dikutip dari bbc.com. Ketidaktelitian panitia yang menimbulkan masalah seperti ini melanggar pengamalan sila ke. Jawabannya adalah D, sila keempat. Pemilu yang tidak berjudil melanggar sila keempat. Butir, semua masyarakat Indonesia punya kedudukan hak, kewajiban yang sama, termasuk hak untuk memilih perwakilan rakyat. Mestinya semua yang memiliki hak pilih terdaftar di DPT. Soal nomor 10. Salah satu sumbangsih Indonesia di ASEAN untuk bidang maritim adalah Indonesia terus mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim, terutama dalam penanggulangan isu illegal, unreported, dan unregulated fishing atau IUUF. Selain itu, Indonesia adalah negara pendorong implementasi EAS, Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation, yang diprakarsai oleh Indonesia dan disepakati tahun 2015, dikutip dari website Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia. Tindakan pemerintah Indonesia ini sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke. Jawabannya adalah B, sila kedua. Sesuai Butir, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Seperti yang kita tahu, ASEAN adalah organisasi kawasan yang mewadai kerjasama 10 negara di Asia Tenggara.